سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المطر سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المطر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, masih surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah takdirkan kita bisa bertemu bermuajahah guna melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa di Sabtu ini kita Sabtu terakhir ya di bulan Rajab. Sabtu depan insyaallah masuk ke bulan Sya'ban. Tidak kalah pentingnya keberkahan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Rajab mungkin akan berlalu, tapi di depan kita ada bulan Sya'ban dan Ramadan. Oleh karena itu, kesempatan ini ambil oleh kita baik-baik, karena di dalamnya ada barokah sebagaimana yang disebutkan dalam doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertahan sampai ke bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih menjelaskan tentang surat Al-Fatihah ya. Lawas nih surat Al-Fatihah nih. Baru 2 kata ya kemarin. Baru alhamdulillahi. Jadi segala bentuk pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin ini sekarang ya. Rabbil alamin, yang memiliki atau yang menguasai atau bisa jadi yang merajai seluruh alam. Ini kalimat Rabbi kalau ditinjau dari segi nahu, ini merupakan kalimat jadi sifat dari lafaz Allah. Di dalam yang robannya jadi harap jar Rabbi, alamat jarnya itu kasrah karena merupakan isim mufrad munsharif. Nah ini kalimat Rabbi memang bisa diartikannya itu banyak. Bisa diartikan kalimat Rabbi itu sayyid, penghulu, pemimpin. Bisa dijadikan malik, yang memiliki, atau bisa jadi ma'bud, yang diibadahi, atau bisa diartikan dengan sabit, yang menetapkan, atau bisa diartikan juga dengan maslahah, kebaikan, mengurusi, mendidik gitu. Itu kalimat malik. Jadi kalimat malik ini banyak arti daripada malik ini. Tapi yang diambil di dalam mufassirin ini kadang-kadang yang diambilnya itu Rabbi itu yang menguasai, karena lebih signifikan ya. Lebih lebih pas, lebih pas kepada yang dialami kepada lafaz alamin. Sedangkan lafaz al-alamin ini merupakan Rabbi al-alamin, idafat dari lafaz Rabbil alamin. Al-alamin ini emang jamak. Bahkan ada yang menyebutkan itu jamak taksir killah. Al-alamin ini satu jamak yang tidak mempunyai mufrad, karena diambil daripada al-ilm atau al-alamah. Itu kalimat jamaknya. Nah di dalam lafaz ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah yang menguasai seluruh alam ini, dari mulai alam yang manapun tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutnya pun kalimat Rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Tapi ada juga yang menyebutkan ini jamaknya jamak mudzakkar salim.
Alam yang mana yang dimaksudkan itu? Memang ada ulama yang menyebutkan begini kalau di dalam tafsir Sawi itu, alam yang dimaksudkan itu adalah pertama alam yang di apa itu, ada 4 itu alam. Lupa lagi saya. Ada alamul milki, yang kedua ada alam malakut, yang ketiga alam jabarut, kemudian yang ketiga alamul izzah. Ya, terima kasih. Wah, beda warna nih. Biasanya putih. Lain sih, suruh semangat kan. Ada alamul milki, alam kepemilikan. Seperti saat ini kita hanya ngaku-ngaku aja milik-milik itu. Itu tanah siapa? Milikku. Itu rumah siapa? Milikku. Itu motor siapa? Milikku. Itu alamul milki, pemilikan. Ada alam malakut. Alam malakut itu berarti alam yang dijadikan oleh malaikat. Alam malakut. Ada alam lagi, alam jabarut. Alam yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Ada yang keempat alamul izzah, alam kemuliaan. Ini alam juga. Hakikatnya wallahu a'lam bishawab. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa alam yang dimaksud itu adalah alam yang 7. Ada alam ruh, yang dimana di dalamnya kita dulu sebelum kita ini diturunkan ke alam dunia kan itu ada alam ruh, yang mana setiap insan manusia semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya itu sudah duluan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ditanyakan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, semua ruh itu berkata bala. Oke, iya, semua mengakui. Berarti kalau seandainya ini semua mengakui, tidak salah kalau seandainya nanti di yaumil kiamah ketika Allah menyiksa dia yang tidak mengakui. Kenapa? Lantaran dia sudah ditanya waktu itu. Makanya kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna ghafilun. Supaya nanti ketika mereka ditanya, kenapa engkau tidak ingat dengan masalah ini? Lalu mereka, kami ini tidak ingat dengan itu, lupa dengan masalah itu. Nah, itu semua ditanya. Jadi tidak bisa mengelak lah. Apapun bentuknya semua itu semua, karena itu sudah menjadi ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada Bani Adam min zuhurihim wa dzurriyyatihim, daripada zahirnya mereka dan juga dzurriyyah, berarti turunan Nabi Allah Adam alaihissalam, wa asyhadahum, dan menyaksikan kepada mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Lalu kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua dzurriyyahnya Nabi Allah Adam alaihissalam berkata bala. Okay. Makanya pantas itu kenapa di dalam Quran pun dimulainya itu dengan kalimat itu ba, tidak alif itu, padahal awal hijaiyah itu kan alif, tapi ini ba, bismillah, tidak pakai alif, tidak ismillah, tidak begitu. Kenapa dipakainya kalimat ba? Lantaran ini akan memberikan isyarat sekaligus memberikan pengertian kepada kita bahwa awalnya kita ini membuka mulut dengan kalimat ba. Mana? Bala. Alastu birabbikum, bukankah kami ini adalah, aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, semua orang berkata bala. Oke.
Iya, itu. Engkau adalah Tuhan kami. Bahkan bala syahidna, kami menyaksikan. Bahkan anak kecil juga kalau kita ajak main kan, ciluk ba. Tidak ciluk a, ciluk ta, enggak. Jadi ciluk ba gitu. Antaqulu yaumal qiyamah, supaya nanti di yaumil qiyamah tidak berkata inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami terhadap masalah ini ghafilin, lupa itu, supaya tidak begitu nanti di yaumil qiyamah. Makanya diadakan. Yang kedua, ada alam rahim. Alam rahim masuk ke dalam alam rahim. Ada yang paling sedikit 6 bulan lahir, ada yang biasanya 9 bulan lahir, gitu kan? Ada yang paling lawas lahiran. Biasanya tahunan itu. Ibu, tahulah paling lawasnya kandungan ibu? Berapa bulan? Biasanya 9 bulan. Kalau paling lawasnya berapa tahun? 4 bulan. 4 bulan paling lawas. Paling pendek. Paling sedikit itu kan 6 bulan. Kandungan itu 6 bulan hidup dia. Kalau 4 bulan masih baru ditiup ruh. Habis itu hidup 4 ruh, baru 6 bulannya bisa lahir. Itu kemungkinan hidupnya memang prematur ya. Bisa hidup, bisa tidak, tapi sudah menjadi manusia. Ada yang biasa 9 bulan, atau bisa lebih, bisa 10, bisa 11, bisa 12. Itu biasa kalau gitu. Kayak anak saya itu 12 bulan baru keluar, 9 bulan tuh nggak keluar, nggak mau keluar dia. Bertahan terus, diinduksi 2 kali, 3 kali, nggak mau juga. Ada yang paling lawas itu 2 tahun. 2 tahun itu. Tapi jarang kalau ada yang 2 tahun itu. Tapi ada memang yang kejadian seperti itu. Sebagaimana dalam sejarah kan, seorang imam besar yang sampai saat ini menjadi imam madhab, salah satu Imam Malik, itu di kandungannya itu 2 tahun. Biasanya kalau orang dikandung 2 tahun, wah itu punya kelebihan sudah, insya Allah punya kelebihan di bidang ilmunya kah, di bidang pemikirannya, atau barangkali yang lainnya, karena memang istimewa. Kalau di kita jarang seperti itu ya. 1001 yang kelahiran. Dulu juga ada itu di Jawa, itu ada yang kandungannya segitu itu, sudah setahun nggak mau keluar juga. Cuman ada yang aneh, kadang-kadang hilang gitu, kandungannya itu hilang, yang harusnya gendut itu ini dah hilang aja. Entah kemana itu, belajar dulu mungkin kemana. Jadi begitu sudah 2 tahun baru keluar. Itu keistimewaan luar biasa. Tapi memang bayi-bayi yang seperti itu tuh diberikan keistimewaan sudah dari mulai kandungannya pun sudah beda. Kadang-kadang ada yang istimewa itu ketika lahir sudah dihitan, itu ada istimewa. Atau barangkali ada yang kakinya dulu keluarnya, itu biasanya kan kepala, ini kakinya. Kalau kedokteran biasa kalau kaki itu sungsang gitu ya, itu nggak mau biasanya tuh kalau dokter itu disesar pasti ujung-ujungnya. Tapi kalau orang di kampung itu ada yang menyebutkan kalau keluar kaki itu punya keistimewaan tersendiri, karena memang terbukti. Kaki dulu. Mudah-mudahan jadi istimewa nanti. Luar biasa. Jadi anak guru saya itu keluar kakinya dulu. Begitu sudah gede, nendang orang itu yang sakit jadi sembuh, ditendangnya. Jadi luar biasa ya. Jadi keistimewaan ada lah. Jadi kalau ibu nanti mengandung 2 tahun, wah itu pasti keluar tuh, luar biasa, kumisan paling tidak.
Tapi jarang 1001 lah. Nah, itu alam rahim. Diberikan oleh Allah kekuatan di situ. Dan alam juga itu, kalau tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mempertahankan menjadi satu kekuatan di dalamnya, ya bakal bisa apa-apa itu. Apalagi kita tahu bahwa alam rahim ini sudah sempit, tidak bisa apa-apa, tapi bisa hidup. Kita ini kadang-kadang yang repot ya, begitu keluar tidak bisa apa-apa kadang-kadang. Tapi Allah walaupun di dalam perut tapi bisa menghidupkan. Itu alam rahim, Allah yang tanggung. Makanya kalimat Rabbil Alamin, kata Allah, kami yang nanggung di alam perut itu, kami yang ngurusi, kami yang miliki, kami yang meluruskan. Gak ada yang bisa menguasai di alam situ kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, alam dunia, alam pemilikan. Ini baru fase 3 kita nih. Baru alam fase ketiga ini, alam pasan, alam rusak, alam dunia ini. Karena sehebat apapun di dunia pasti ujung-ujungnya rusak. Karena alam dunia ini fana, tidak bisa abadi sampai apapun itu. Punya rumah bagus, ujung-ujungnya rusak juga. Punya mobil mewah bagus, ujung-ujungnya rusak juga. Punya muha cakep, ujung-ujungnya rusak juga. Kan bisa apa lagi? Perempuan punya muha cantiknya luar biasa, pokoknya satu bibir sekampungan, satu bibir sama mengatakan dia cantik. Begitu sudah lama kelamaan rusak juga. Itulah dunia. Jadi hakikatnya itu fana. Makanya dunia fana, dunia itu rusak. Sama halnya dengan yang kita bina sekarang. Oke lah, kelihatannya dunia ini makin maju, makin mewah, makin bagus, tapi pada dasarnya makin rusak, makin rusak gitu. Karena yang dijadikan kemajuan oleh kita ya alam yang ada di situ. Bangun gedung, gedungnya dari apa? Dari pasir, pasirnya dari mana? Dari tanah, tanahnya yang mana yang dikeruk? Ini jadi bagus, yang sana rusak. Di kayu manis jadi bagus-bagus rumah, yang di sana batu hancur-hancur, kan gitu. Jadi ekosistemnya memang seperti itu. Ke kota jadi bagus-bagus, di hutan habis jadi rusak. Kita di kota enak-enak, bersana, bersini, pakai mobil, pakai motor, wah semuanya. Tapi di sana rusak, disedot-sedot minyaknya. Nah, itulah hakikat daripada itu. Nah, ujung-ujungnya selesai. Makanya pantas ketika dunia itu sudah habis semuaan, baru tuh terasa rusaknya dunia itu nanti. Minyak habis, apa-apa habis, minyak tanahnya habis, semuaan habis, gas alam habis, batu bara habis, pasti habis tuh semua, dikeruk sama kita. Nah, sudah selesai dari situ, barulah bingung semua. Itu terasa rusaknya itu. Ada lagi yang keempat, alam barzah, alam akhirat. Dimulai dengan alam kubur, alam barzah dulu, masuk ke situ. Nah, alam ini pun siapa yang menguasai? Allah. Kalau bukan Allah yang mengurus, kalau bukan Allah yang mendidik, kalau bukan Allah yang memberikan ketetapan di situ, siapa yang akan bisa? Tak ada yang bisa menguasai di situ kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup di alam dunia yang ketiga ini adalah cerminan segala apa yang terlakuan yang kita lakukan terhadap nanti. Itu di alam kubur itu semuaan bisa dilihat. Karena al-kubru sundukul amal. Kuburan itu adalah petiknya peramalan. Baik buruknya apa yang kita lakukan, di kubur inilah mulai diperlihatkan. Bagusnya diperlihatkan, jeleknya diperlihatkan. Semua kecilnya ibadah, besarnya ibadah, kecilnya maksiat, besarnya maksiat, dimulai dari kubur.
kelihatan. Maka hati-hatilah yang di sini. Kalau sekarang kan manusia itu yuhibbul qusur wa yansunal qubur. Kalau sekarang ini manusia itu senang dengan bangunan-bangunan tapi lupa dengan kuburan. Nabi menyebutkan bahwa sayati zamanun ala ummati khamsan wa yansuna khamsan wa yuhibbuna al-khamsan wa yansuna khamsan. Nanti kata Nabi akan datang di golongan umatku yang mana mereka itu cinta dengan 5 perkara tapi lupa dengan perkara. Salah satunya adalah yuhibbuna al-qusur wa yansuna al-qubur. Cinta dengan bangunan tapi lupa dengan kuburan. Cinta dengan bangunan, oh luar biasa. Pokoknya kalau sudah urusan rumah mewah-mewah, bagus-bagus, desainnya elegan, mahal pun gak jadi soal. Yang penting ulun senang. Sampai ada yang bikin rumah sudah habis 70 miliar belum selesai. Tuh yang di apa tuh? Yang di atas itu tuh, dari mulai Pasundan ke atas tuh, apa itu namanya? Kaisbun? Kaisbun? Ada di atas itu. Oh, itu 70 miliar. Kok tak bosan? Ya orang punyanya ngomong. 70 miliar belum selesai. Kata saya mau selesai berapa miliar lagi nih. Luar biasa. Yang saya khawatirkan tuh belum beres itu. Jadi kalau belum beres orangnya enak. Ini sudah selesai mati gitu. Ya Allah. Belum sempat merasakan itu. Belum selesai. Begitu sudah berapa lama mati kan. Tapi inilah dunia ya, ini. Makanya ad-dunya mil'atul akhirah. Dunia itu adalah cerminan akhirat. Jadi kalau kita ini liatin bangunan-bangunan yang bagus-bagus, yang indah-indah, salawatan. Satu mungkin jadi dengan salawat itu kita akan punya juga. Atau bisa jadi ketika kita bersolawat, Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah ketika kita masuk surga akan diberikan gedung yang kita inginkan itu. Karena cerminan, kita senang gedung yang seperti itu. Nanti di akhirat itu Allah berikan tuh. Bahkan lebih mewah daripada itu. Pokoknya kalau kita lihatin gedung-gedung seperti itu, sejatinya Allah telah memberikan cerminan kepada kita bahwa tuh lihatin tuh, lihat. Itu kan dunianya. Dunia sudah indah seperti itu, bagus luar biasa, cakep, senang melihatnya. Nanti di akhirat itu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Makanya ketika kita ini masuk ke dalam alam akhirat, sejatinya nikmat di akhirat itu lebih banyak, lebih besar. Loh kenapa? Lantaran Allah ciptakan nikmat itu kan 100 juz. 100 juz. Allah ciptakan dari 100 juz itu yang 99 disimpan, yang 1 dibuka. Jadi kita kejar-kejaran sekarang ini mengejar lubang nikmat 1 aja sebetulnya. Yang kita perebutkan semua itu. Bayangkan 1 lubang dibuka oleh Allah, kita sudah berebutnya luar biasa. Padahal kita ini sudah disiapkan oleh Allah 99 nih juz nikmat yang telah disimpan oleh Allah. Cuman kita ini kadang-kadang lupa mengejar nikmat 1 lubang tapi lupa dengan 99 nikmat ini. Padahal Allah sudah siapkan 100 juz itu. Cuman baru 1 aja. Baru 1 nikmat aja yang dibuka oleh Allah. 99-nya belum. Makanya pantas di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ulama Jawa itu mengartikan itu bismillahi ngawiti ingsun dengan mengucap bismillah, menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat gede-gede ya Allah ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi turkang mapari nikmat cilik-cilik ya Allah ing dalam akhirat pakot boloko. Artinya orang Jawa itu seperti itu kan. Kalau orang Jawa pasti ngerti nih.
Jadi Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat gede-gede di dunia dan di akhirat. Besar nikmatnya di dunia dan di akhirat. Kenapa nikmat Ar-Rahman ini diberikan seperti itu? Artinya lantaran nikmat Ar-Rahman yang menikmati bukan hanya mukmin. Bukan hanya mukmin saja. Mukminkah, kafirkah, ibadahkah, tidakkah, nikmat Rahman diberikan oleh Allah. Silahkan kata Allah. Nikmat Rahman Allah, silahkan. Mau ibadahkah, mau enggak, tetap aja dikasih. Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah ibadah tapi kaya raya kan? Luar biasa. Tapi kita kadang-kadang yang rajinnya ibadah tapi biasa-biasa aja. Kenapa? Rahman Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh jadi gitu. Manjada wajad gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh jadi dia ini pengen dunia sungguh-sungguh jadi walaupun tidak ibadah. Bahkan kita lihat kalau lihatin urusan dunia itu kadang-kadang kafir itu lebih dominan. Tokoh-tokoh ini siapa ini siapa ini siapa luar kita kadang-kadang. Tapi enggak masalah. Itu adalah rahmannya Allah, diberikan oleh Allah. Silakan kata Allah, monggo semua. Karena sifat rahman itu diberikan oleh Allah. Mukminkah, kafirkah, dunia akhirat bisa benar. Akan tetapi ada nikmat yang satu lagi, nikmat Ar-Rahim. Diartikan oleh ulama Jawa, Ar-Rahimi turkang mapari nikmat cilik-cilik ya Allah ing dalam akhirat pakot boloko. Artinya yang memberikan nikmat kecil tapi khusus di akhirat. Kok kenapa disebutkan nikmat kecil, nikmat cilik? Ternyata ulama ini menyebutkan sebetulnya bukan nikmatnya yang kecil, tapi yang dimaksudkan itu yang berhaknya nikmat Ar-Rahim hanya untuk orang-orang mukmin saja. Sedikit. Karena nikmat Ar-Rahim tidak akan diberikan kepada mereka yang bukan mukmin. Gitu. Kalau sifat Ar-Rahman diberikan oleh Allah, mukminkah, kafirkah, disilakan. Tapi sifat Ar-Rahim tidak akan diberikan kepada selain daripada mukmin. Yang kafir tidak akan bisa mendapatkan itu. Makanya nikmat Ar-Rahim ini bukan berarti nikmatnya kecil, akan tetapi yang dimaksudkan adalah yang berhaknya nikmat Ar-Rahim sedikit, hanya orang mukmin saja. Mudah-mudahan kita barataan semua. Kita makanya diartikannya begitu. Padahal kan itu nikmat yang di sana itu 99 yang sudah siap. Wah, luar biasa itu. Gak bahkan bisa kebayang. Makanya kan nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak pernah terdengar dengan telinga. Walaupun pada dasarnya di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah gambarkan bahwa surga itu tajri min tahtiyal anhar khalidan fiha, kita di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu anhar itu kan mengalir. Sungainya pun bukan hanya satu, anhar. Anhar itu berarti banyak. Ada 4 yang di dalamnya itu. Sungai Zuzu, sungai madu, sungai arak, sungai air tawar. Semua mengalir. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam ayat di situ tuh bukan pengertian seperti apa yang kita pikirkan. Mengalir di bawahnya ada sungai, lalu kita punya pikiran, mungkin kayak di puncak Jawa Barat barangkali ya. Ada villa, di bawahnya ada sungai. Indahnya seperti itu. Bukan seperti itu. Nggak bisa kegambar pokoknya kita. Nanti aja dah, buktikan dah. Itu buktikan sudah. Kita buktikan sama-sama nanti ya. Nanti tolong kalau bapak-bapak semuaan, ibu-ibu masuk surga, cari Ustaz Ahmad ya. Barangkali di surga nggak ada, kemana nih? Cari. Tolong dicari. Saling mencari, karena orang nanti di surga itu nanti diingatkan oleh Allah pikirannya.
dibalikan oleh Allah pikirannya. Ingat dengan siapa yang dulu kumpul-kumpul. Makanya muha-muha kita marataan ini harus saling pandang. Itu liatin muha-muhanya masing-masing. Walaupun tidak kenal, nanti Allah kenalkan itu. Muha kita ini akan diperkenalkan satu majlis dalam halaqah kebaikan, nanti akan diingatkan oleh Allah. Itu, oh iya ya Allah, ulun ini dulu pernah ingat dengan kawan yang suka di dekat pintu hidup. Yang mana? Kan duluan meninggal. Iya, yang mana orangnya? Nanti diperlihatkan. Ini ke orangnya? Iya ya Allah. Di mana sekarang dia? Ada tuh di neraka. Kalau seandainya ada macam seperti itu, dia ini berdoa ke Allah, ya Allah itu kawan saya, nggak rela saya ya Allah kalau dia masih di dalam situ. Kalau ahli surga yang meminta, siapapun itu, ketika dia mau meminta apapun pasti dilakoni ya Allah. Silahkan kalau kamu diambil, dibawa. Ahli surga itu diingatin. Cuman masalahnya ingatnya berapa lama gitu. Ini yang masalahnya, kita sudah kelebukan di neraka, ini orang ingatnya berapa lama dengan kita nih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jangan kelamaan. Itu alam akhirat ya. Diberikan oleh Allah nikmat yang besar. Kemudian yang kelima ada alam kiamat. Alam kiamat pun juga yang menguasai Allah. Makanya kan Malik Yaumiddin, yang merajai alam kiamat, hari pembalasan. Kalau tidak ada Allah, enggak bakalan bisa di situ. Kemudian yang keenam ada alamul hisab, alam hisaban. Semua orang akan mengalami hisaban kecuali yang diistimewakan oleh Allah. Para nabi, para rasul, para aulia Allah yang enggak bakalan mengalami. Ada orang juga yang istimewa nanti. Siang yang sabilillah, perang di dalam, meninggal di dalam peperangan, meninggal dalam keadaan sabil, meninggal dalam keadaan syahid, syahid dunia akhirat. Itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Alam hisaban. Lalu yang terakhir alamul jaza, alam balasan. Yang ketika dia ini balasannya adalah balasan yang baik, berarti alamul khulud fil jannah. Alamnya adalah alam masuk ke dalam surga. Tapi ketika amalnya ini hisabannya itu adalah amal yang jelek, berarti balasannya pun alamul khulud finnar. Alamnya adalah alam neraka. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi bukti semuaan yang disebutkan Rabbil Alamin itu yang menguasai seluruh alam itu, karena memang tidak ada lagi yang bisa menguasai alam yang 7 itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat Rabbil Alamin, bahkan ada yang menyebutkan Rabbil Alamin itu adalah kalimat jamak taksir killah. Jamak itu banyak, taksir itu banyak kali, tapi killah sedikit. Kenapa? Karena di hadapan Allah walaupun alam itu banyak, tapi dihadapkan dengan keagungan Allah jauh lebih besar keagungan Allah. Sedikit aja. Alam dunia ini kelihatannya aja kita besar, padahal kalau diakurkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala kecil aja. Kecil aja. Aja itulah inti dari seperti itu. Udah nih? Udah sudah? Itu. Bahkan alam jin, alam manusia, alam binatang, itu semua Allah yang menguasai. Kalau bukan Allah yang menguasai seluruh itu nggak bisa. Satu lagi dah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim didatangkan lagi untuk kedua kalinya setelah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk apa ini? Sebetulnya memberikan kesan kepada kita Allah bahwa setelah kita ini dihadapkan dengan kengerian lafaz Rabbil Alamin,
karena kita ini makhluk akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah datangkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa sesungguhnya yang dipikirkan oleh kita itu tidak seganas itu. Allah ini tetap Rahman Rahimnya luas. Walaupun kita ini banyak yang dilakukan oleh kita semasa hidup maksiat sekalipun, tapi Rahman Rahim ini lebih luas. Makanya ketika kita, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, Rahman Rahimnya Allah ini diberikan luas kepada umat Nabi Muhammad ini. Makanya ini memberikan kesan kepada kita, Allah itu gak sangar. Allah gak sangar gitu. Gak seperti yang dipikirkan oleh kita, bahwa ketika dia maksiat pasti disiksa. Belum tentu juga. Karena Rahman Rahimnya Allah itu lebih luas. Bisa jadi walaupun sifatnya dia ini maksiat ke Allah, tapi ada satu kelakuan yang mungkin akan terbuka Rahman Rahimnya Allah untuk dia. Bukankah dalam catatan hikayat kita sering mendengar ada seorang perempuan pelacur yang pada akhirnya kok bisa husnul khotimah? Padahal menurut ketentuan kelakuan seorang pelacur ini pasti ujung-ujungnya neraka, gitu kan begitu. Karena kelakuan macam seperti itu sudah merupakan dosa gede, yang kalau dia ini tidak tobat akan menjadikan dia jadi rusak. Tapi buktinya ternyata seorang pelacur bisa masuk surga lantaran Rahman Rahimnya Allah terbuka, lantaran seorang pelacur memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Padahal yang dikasih minumnya pun anjing kan, yang kehausan setengah mati. Kalau seandainya tidak diberi minum pada waktu itu, anjing mati kehausan. Tapi lantaran adanya seorang pelacur memberikan minum, akhirnya anjing pun menjadi sehat. Tapi sebabiah anjing inilah seorang pelacur ternyata bisa diberikan hidayah oleh Allah. Lantaran anjing. Kenapa? Lantaran orang ini memberikan sifat kasih sayangnya terhadap makhluk Allah, walaupun sifat makhluk Allah ini adalah najis mughaladhah. Maka disinilah letaknya bahwa segala apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala sejatinya tetap saja ini adalah makhluk yang memang harus kita Rahman Rahim. Gak boleh kita ini letas kita melihat ada anjing ini makhluk yang mughaladhah, najisnya pun najis yang berat, lalu kita habisi dia, padahal dia ini tidak apa-apa dengan kita. Lagi diem ambil batu, jangan, karena itu pun juga makhluk Allah. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang kata, irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah engkau dengan makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit pun akan kasih sayang dengan engkau. Ini kan menunjukkan bahwa Islam ini Islam yang kasih sayang sebetulnya. Bahkan didatangkan kalimat Rahman Rahim ini bukan hanya sekali kita sebutkan, sampai 17 kali kan dalam sehari. Dalam Al-Fatihah, Duhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali. Disebutin oleh kita Rahman Rahim dibolak-balik. Kenapa harus dibolak-balik oleh kita? Sebab ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Islam ini seharusnya mengedepankan Rahman Rahim daripada kebencian. Islam ini mengajarkan kepada kita Rahman Rahim sebetulnya. Tidak dianjurkan kita ini memperbanyak permusuhan, memperbanyak kebencian. Justru kalaupun ada seseorang yang harus dibenci oleh kita, coba dah cari titik kebaikannya dari dia. Ada nggak kira-kira ya yang memungkinkan kita ini bisa terbuka Rahman Rahimnya Allah? Sebab kalau seandainya kita ini cari celah dalam kejelekannya saja, siapapun dia, sebaik apapun mereka, tetap saja jadi jelek.
Kalau seandainya ada orang yang ahli ibadah, tapi pemikiran kita itu bukan ibadahnya yang dilihat, malah kejelekannya saja, nggak bakalan kepandang kebaikan itu, terus saja jelek, karena rusak kan? Maka sejatinya hidup itu haruslah dilihat dari segi positifnya saja, jangan segala sesuatu ditinjau dari negatifnya. Hatta sekecil apapun dalam kelakuan mereka itu ahli maksiat, tapi lihat ada nggak sisi kebaikannya? Ada nggak kebaikannya? Kan ada video kemarin tuh, orang mabuk itu mencelakai dirinya sendiri aja, tapi kalau mabuk jabatan, mencelakai semua orang. Itu kan jadi filosof gitu. Jadi intinya manusia itu cari celah kebagusannya, jangan celahnya kejelekan melulu. Kalau kejelekan melulu tuh gak bakalan beres ya, semua jadi jelek aja sudah, gak bakalan beres-beres kejelekan. Itu cari positifnya. Bahkan di anjing sekalipun, ketika dia itu tidak apa-apa dengan kita, ya udah jangan. Yang tidak ada kehormatan di anjing itu kalau anjingnya anjing galak, anjing gila, nyerang siapapun yang lewat diserang, nah itu anjing gila, matiin kalau begitu. Tapi kalau dia ini anjingnya menerima pendidikan, mendidikan itu apa? Anjingnya menerima arahan, atau anjingnya tidak ngapain-ngapain dengan kita, maka biarkan saja. Sekalipun itu anjing gitu. Itu. Karena ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kita pun juga dalam beramal ya, sejatinya yang menjadikan diri kita masuk surga itu kan rahmat Allah. Rahmat Allah yang menjadikan kita. La yadkhulul jannata hadan amaluhu. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk surga lantaran amalnya. Para sahabat berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, wala ana. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, termasuk aku. Termasuk aku, kata Allah. Illa ayyataghammadani Allah minhu bi rahmatin. Akan tetapi aku ini dipenuhi dengan rahmat Allah. Itu artinya lantaran rahmat Allah lah Rasulullah pun diberikan kenikmatan masuk surga. Dan kita pun juga sama, lantaran rahmat Allah lah semuaan bisa masuk surga. Jadi bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi amal kita ini akan menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah. Itu bukan berarti kalau begitu sudah cari rahmat Allah aja, gak usah ibadah. Bukan begitu. Amal kita ini menjadi penyebab mendapatkan rahmat Allah. Akan tetapi masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi lantaran rahmat Allah. Jadi cari yang oleh kita itu adalah rahmat Allahnya. Kita ibadah itu lantaran mencari rahmat Allah, bukan mencari sanjungan, bukan karena malu tetangga, itu, tapi lantaran rahmat Allah. Itu. Panjang sudah. Ayo, ada yang mau ditanyakan barangkali? Aku mau ada acara lagi sebentar lagi. Setengah. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Yang kedua itu
Baik. Yang pertama tadi apa? Oh. Oh. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah, ruksaknya manusia itu, maka diberikan ganjaran syahid. Ketika manusia di sekitaran kita ini sudah banyak yang rusak, tidak peduli lagi dengan hukum syariat, tidak peduli lagi dengan agama, bahkan banyak yang meninggalkan agama, lalu kita ini tetap teguh. Kita ini tetap teguh dalam sunnah itu atau dalam syariat itu, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi. Maka kita meninggalkan itu semua, terus tetap dalam hukum syariat, meninggal dalam keadaan mati syahid lantaran lingkungan kita sudah rusak. Itu sebetulnya intinya seperti itu. Jadi ketika alam panas sekarang ini nih, semua orang kadang-kadang kawan kita, tetangga kita rusak, itu tidak ada lagi yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini berpegang ke situ, kuat kita. Nah, di situ kan tantangan besar. Ketika lingkungan sudah rusak tapi kita masih tetap, itu tantangan besar. Maka pantas diberikannya pun batalah masai mati syahid. Kemudian yang kedua, tadi itu alam mahsyar. Alam barzah dengan alam mahsyar ya tentu ada jeda. Artinya ketika alam barzakh itu kan alam kubur. Semua orang yang dikubur masuk dulu ke situ. Nanti kalau alam mahsyarnya ini terjadi setelah kiamat. Setelah beres semuaan, dihancurkan semuaan, baru nanti dibangkitkan lagi. Nah, setelah dibangkitkan ini semua, baru digiring ke mahsyar. Itu. Jadi hancur dulu alam ini. Kuburan-kuburannya pun dibongkar habis semuaan, digoncang oleh Allah, langit dirobek semuaan. Was-sama idza wasyamsi apa tuh? Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Semua dirobek, langit dirobek, bumi dihancurkan, semua dikeluarkan, isi perut bumi keluarkan semua. Nah, itu adalah proses penghancuran dulu. Setelah beres, rata semua. Berapa lama? Ada yang menyebutkan 40 hari. Tapi 40 hari kiamat, alam akhirat kan beda. 40 hari alam kiamat itu hampir sama dengan satu harinya 1 tahun kan? 1000 satu hari itu hampir mirip 1000 tahun di dunia. Lama hening. Setelah itu baru ditiupkan lagi yang kedua. Keluar bermunculan manusia, kumpul. Setelah kumpul di situ baru digiring ke alam mahsyar. Untuk apa? Hisaban. Itu. Jadi jedanya di situ, dihisab. Nanti kalau misalkan hisabannya bagus, alhamdulillah. Hisabannya jelek, wallahu alam. Gitu. Nanti di mana nanti ada syafaat. Kemudian yang ketiga, perihal tadi perempuan yang perempuan pelacur itu memang di sana. Tapi itu kan hikayat. Artinya hikayat ini memberikan tauladan, contoh bahwasanya seorang pelacur pun kalau sudah rahmat Allah dibuka bisa jadi mendapatkan kenikmatan, husnul khotimah bahasanya itu. Nah, ini kan memberikan contoh kepada kita bahwa kita ini hidup jangan sampai mengecap orang itu ahli maksiat, neraka. Apa-apa neraka lu, seolah-olah lu mau surga karena surga nenek moyang saya yang punya. Enggak begitu. Karena bisa jadi rahmat Allah itu sekalipun dia ini hidupnya mungkin kesat mata kita ini jelek, ahli maksiat, tapi pada akhirnya husnul khotimah. Tapi sebaliknya kita yang merasa diri kita ahli ibadah, di hadapan orang mungkin kita ini bagus, tapi ujung-ujungnya kita ini nggak tahu. Tapi mudah-mudahan aja Pak kita husnul khotimah. Cuman kita jangan merasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang maksiat itu. Bahkan Imam Al-Ghazali itu sering menyebutkan
Ketika dia melihat seorang yang tidak berislam, dia berkata, ya Allah, mungkin dia akan menjadi lebih baik daripada saya, bahkan lebih mulia daripada saya nanti jika dia masuk muslim. Dia pasti masuk muslim, udah dia bakal lebih mulia dari saya. Ketika melihat anak kecil, ya Allah, ini anak kecil lebih mulia dari saya sebab dia ini dosanya belum apa-apa, sedangkan saya. Ketika lihat orang tua, ya Allah, ini orang tua luar biasa, dia pasti banyak ibadahnya, dia lebih mulia daripada saya. Ketika dia melihat ahli maksiat, ya Allah, alhamdulillah saya ini dijadikan orang yang Allah taat ketimbang Allah jadi ahli maksiat. Jadi selalu melihat sesuatu itu dijadikan itibar, pelajaran, contoh, gitu ya. Walaupun ini kejadiannya di alam sana, tapi ini kan bukan untuk menentukan satu hukum. Kalau untuk menentukan satu hukum, baru tidak boleh mengambil dari yang sudah tidak berlaku. Tapi kalau untuk mengambil pelajaran, iktibar, contoh, silakan. Itu sama dengan ini. Cukup sudah? Ada? Apa lagi? Ya tentu semuaan orang berharap ya semua masuk surga dengan amal yang kita lakukan. Lalu nanti surga itu kan nama-namanya pun beda. Ada 8 yang disediakan oleh Allah surga itu. Ada surga Firdaus, Jannatul 'Ad, surga Jannatul Naim, Jannatul Khuld. Itu semuaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mukmin yang taat. Tapi yang masuk ke ranah surga-surga yang dimaksud itu memang sesuai daripada amal yang diberikan oleh Allah keistimewaannya. Ada misalkan orang ini ahli puasa, masuknya ke dalam surga ini. Orang ini ahli zakat, masuknya ke surga ini. Itu keridhaan Allah yang punya. Ya, Allah yang menentukan semua itu masuknya kemana. Yang penting urusan kita ini masuk dulu. Kalau soal dimasukkan kemana itu jangan jadi pikiran kita. Ya, yang penting masuk dulu. Kalau sudah di dalamnya itu nyaman sudah. Itu ada orang mati syahid masuk ke sini, orang para nabi masuk ke sini, para wali masuk ke surga ini. Itu urusan prerogatif Allah. Memang sudah disebutkan oleh para ulama juga, ahli surga masuk ke sini, ahli zakat masuk ke sini, ahli puasa masuk ke sini. Itu kan sebutan saja. Adapun penentuannya ya Allah yang tahu. Kita barataan masing-masing, wallahu a'lam surga yang mana. Tapi yang jelas masuk dulu. Itu jangan salah masuk. Sudah yang jadi dikhawatirkan itu salah masuk, dikira surga padahal itu yang dimaksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya. Rabbil alamin ini jadi kalimat dikasrohin gitu. Karena alasannya kenapa jadi jar, jadi kasroh, karena isim mufrad munsharif.
Karena Rabbi ini adalah mudhof, al-alamina mudhofun ilaih gitu. Nah kalimat Rabbi ini jadi sifat dari lafaz Allah, yang mana lillahi ini pun juga kasroh. Di alhamdulillahi kasroh, Rabbi pun juga kasroh. Lantaran ini jadi isim mufrad munsharif. Maka alamat kasroh, alamat jarnya adalah kasroh. Kalimat Rabbi. Ya, karena ini sifatnya. Kalau sifat itu gimana makhluk kan? Gimana yang punya sifatnya? Kalau punya sifatnya kasroh, ya sifatnya pun kasroh. Kalau yang dari sananya doma, sifatnya pun doma. Itu. Maka sifat kalimat Rabbi ini dari lillah, lillahnya dikasrohkan lantaran ada harap jar tadi. Maka Rabbinya pun sifatnya jadi kasroh lagi. Rabbi lagi. Kemudian yang kedua, yang jadi sifat lafaz jalalah. Jadi di dalam i'rabannya jadi kasroh. Alamat kasrohnya adalah kasroh zahirah, Rabbi gitu. Terus yang kedua, ada itu manusia itu diciptakan 3 fase kan. Lalu kapan kok bisa jadi ada yang kafir, ada yang mukmin gitu ketika hidupnya? Sebetulnya ini ditanya, guru saya pernah menjelaskan masalah ini. Jadi ketika di alam ruh ini, bukan ketika dia itu mau diciptakan lalu ruhnya diadain dulu baru dimasukkan, bukan begitu. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan kepada kita ruhnya itu sekaligus. Jadi siapa manusia yang akan diturunkan ke muka bumi, ruhnya itu sudah ada barengan semua, ruhnya sudah diciptakan di alam ruh itu. Nah adapun ketentuannya, kodok dan kodarnya ini kapan? Nah ini Allah yang menentukan. Ada yang turun duluan, ada yang turun nanti, ada yang turun sekarang, ada yang nanti gitu. Itu adalah ketentuan. Lalu bagaimana kok bisa, padahal di alam sana sudah ngaku bahwa Allah lah Tuhannya, tapi ketika ke dunia kok ada yang jadi Abu Jahal, ada yang jadi Fir'aun gitu kan. Ini kenapa bisa begini? Lantaran yang menentukan itu adalah lingkungannya. Lingkunganlah yang akan mempengaruhi semua keimanan yang sudah ditanamkan tadi. Bisa jadi lingkungan keluarganya atau lingkungan dari kehidupannya. Kok bisa lingkungan? Lantaran Nabi sendiri yang menyebutkan. Kata Nabi kan, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap yang dilahirkan itu berada dalam fitrah Islam. Illa abawahu, kecuali kedua orang tuanya. Yahudanihi wa yansuranihi wa yumajusanihi. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Jadi orang tua inilah yang akan berperan menjadikan ini anak dari yang tadinya fitrah kepada kekafiran. Sejatinya dari sononya suci semua. Baik itu adalah turunan mukmininkah, kafirinkah, tetap semuaan adalah suci karena fitrahnya fitrah Islam. Cuman orang tua inilah yang menjadikan dia jadi tersesat itu. Itu artinya kan lingkungan kan, itu lingkungan. Makanya ketika ada seorang anak meninggal, ketika dia itu meninggal dari golongan orang mukmin, berarti mukminnya itu dunia akhirat mukmin. Tapi ketika ada orang yang melahirkan itu anaknya meninggal dari golongan yang kafir, berarti dunianya kafir hukumnya, tapi secara akhirat ini mukmin anaknya. Itu ahkamul kufar, kufarun fi ahkamid dunya, mukminun fi ahkamil akhirah. Wal mukminun ahkamul mukmin, mukminuna fid dunya wa mukminuna fil akhirah. Jadi anak yang lahir ketika dia itu sudah lahir dari golongan mukmin atau kafir, ketika dia lahir dari orang mukmin, maka hukumnya mukmin dunia, mukmin akhirat. Anaknya. Seorang anak yang meninggal ketika kecil, keluar dari rahim seorang mukminah, maka dia itu hukumnya dunia akhirat mukmin. Tapi ketika dia itu adalah seorang yang kafirah, melahirkan anak lalu meninggal, hukum anak ini adalah dunianya kafir, tapi akhiratnya mukmin. Jelas sudah?
Halo? Cukup sudah. Jangan membuat aku bikin puyeng lagi pikiran. Sudah cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, kalau ada salah-salahnya mohon maaf, insyaallah. Tapi kalau misalkan ada benarnya semata-mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada hakikatnya wallahu alam bishawab. Cuman itu menjelaskan tentang hukum saja. Apalagi menjelaskan tentang masalah akhirat. Kita ini hanya berdasarkan hukum yang sudah ada saja. Tidak bisa lebih daripada itu. Karena kita pun masih belum ke sana. Insyaallah nanti kalau sudah ke sana, insyaallah. Mohon maaf kehilangan dan kekurangan. Insyaallah kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.